Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Adelvia dengan NPM 2513024041. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait dari buku manajemen laboratorium. Pembahasan ini merupakan bagian dari mata kuliah pengelolaan laboratorium yang diampu oleh Bapak Median Agus Priyadi MPD. Pada video ini saya akan membahas beberapa materi yang terdapat dalam buku tersebut. Di antaranya, mengenai pentingnya administrasi dalam laboratorium pembelajaran biologi, serta peran laboratorium dalam pendidikan biologi, serta beberapa bab lainnya seperti teori dasar administrasi laboratorium dan topik-topik lainnya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan beserta jawaban yang berkaitan dengan materi-materi yang ada pada buku tersebut. Topik pertama, saya akan membahas tentang materi pengantar administrasi laboratorium pada pembelajaran biologi. Nah, di sini saya akan mengubah materi tersebut menjadi beberapa pertanyaan, lalu akan langsung saya jawab. Pertanyaan pertama yaitu mengapa administrasi laboratorium itu penting dalam pembelajaran biologi. Nah, jadi administrasi laboratorium pendidikan biologi ini penting karena dapat membantu mengatur penggunaan alat, bahan, serta jadwal praktikum sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan aman, lancar, dan optimal. Dengan adanya administrasi ini juga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai secara optimal. Kedua yaitu peran laboratorium dalam pendidikan biologi. Laboratorium ini berperan sebagai tempat atau wadah mahasiswa untuk melakukan eksperimen secara langsung sehingga mereka dapat memahami konsep-konsep biologi itu secara mendalam, tidak hanya melalui teori saja. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana administrasi laboratorium ini dapat mendukung keselamatan kerja. Administrasi laboratorium ini mendukung keselamatan kerja dengan melalui penerapan prosedur keselamatan yang jelas serta pengelolaan bahan kimia yang tepat serta pemeliharaan alat yang rutin sehingga risiko kecelakaan dalam laboratorium ini diminimalkan. Yang selanjutnya yaitu bagaimana pengelolaan laboratorium yang baik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu dengan cara menyediakan alat dan bahan yang lengkap, setelah itu jadwal praktikum yang teratur, serta eksperimen yang berjalan dengan efektif sehingga mahasiswa itu dapat belajar secara optimal. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas materi kedua yaitu tentang teori dasar administrasi laboratorium. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan administrasi laboratorium? Nah, administrasi laboratorium itu merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi pengorganisasian, pengendalian, pengevaluasian, serta pengelolaan laboratorium yang bertujuan untuk mengelola penggunaan alat dan bahan, sumber daya, serta menjaga keselamatan kerja di laboratorium agar kegiatan pembelajarannya itu berjalan dengan lancar. Pertanyaan yang kedua yaitu apa saja aspek penting dalam administrasi laboratorium? Aspek penting dalam administrasi laboratorium ini mencakup pengelolaan sumber daya, pengelolaan waktu, dan pengelolaan kegiatan laboratorium. Nah, pengelolaan sumber daya ini mencakup alat, bahan, dan tenaga kerja. Pengelolaan waktu berkaitan dengan penjadwalan kegiatan praktikum, sedangkan pengelolaan kegiatan laboratorium ini mencakup pelaksanaan praktikum, penelitian, serta dokumentasi hasil eksperimen. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa saja prinsip-prinsip administrasi laboratorium yang efektif. Prinsip administrasi laboratorium yang efektif itu meliputi keteraturan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Kalau keteraturan yaitu berarti segala kegiatan laboratorium ini dilakukan secara terorganisir. Sedangkan kalau keterbukaan itu berarti adanya komunikasi dan transparansi informasi antara dosen, laboran, dan mahasiswa. Sedangkan kalau akuntabilitas yaitu setiap pihak itu terlibat atau bertanggung jawab terhadap tugas dan penggunaan alat maupun bahan di laboratorium. Pertanyaan yang keempat yaitu mengapa proses keputusan itu penting dalam administrasi pendidikan. Jadi proses pengambilan keputusan itu penting karena setiap keputusan itu akan mempengaruhi pengelolaan alat, bahan, anggaran, dan kegiatan laboratorium. Nah, keputusan yang baik itu didasarkan pada data yang akurat, analisis yang matang, serta mempertimbangkan aspek keselamatan, efisiensi, dan kebutuhan laboratorium sehingga praktikum dan penelitian itu dapat dijalankan secara optimal. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas materi yang selanjutnya tentang inventarisasi sarana dan prasarana di dalam laboratorium. Nah, pertanyaan pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan inventarisasi sarana dan prasarana? Jadi, inventarisasi sarana dan prasarana yaitu adalah proses pencatatan, pengelolaan, dan pemantauan terhadap alat bahan dan segala fasilitas yang ada di dalam laboratorium yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap jumlah, kondisi, serta penggunaan setiap item itu dapat berjalan secara teratur dan optimal. Yang kedua yaitu apa saja metode pencatatan, inventaris, sarana, dan prasarana. Nah, jadi metode pencatatannya itu dibedakan menjadi dua, yaitu manual dan berbasis komputer. Yang pertama, kalau manual itu dia tuh dengan dilakukan
dilakukan dengan cara menulis data alatnya itu dan disimpan dalam buku inventaris. Sedangkan kalau misalnya dia berbasis komputer kan dia berbasis perangkat lunak, maka pencatatan tersebut dapat disimpan dan diperbaharui serta dipantau secara otomatis hingga lebih efisien dan mengurangi kesalahan dalam pencatatan. Ketiga, yaitu mengapa sistem pengkodean alat dan bahan ini penting di dalam laboratorium. Nah, jadi sistem pengkodean ini penting karena memudahkan pengelola laboratorium dalam mengidentifikasi, melacak, mengelola alat dan bahan yang ada di dalam laboratorium. Biasanya alat dan bahan ini diberikan barcode-barcode tertentu, misalnya seperti barcode atau kode alfanumerik, sehingga memudahkan pencatatan, pengawasan, serta meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan inventaris. Lalu yang selanjutnya yaitu mengapa laporan kondisi peralatan laboratorium itu perlu dibuat secara berkala. Karena untuk mengetahui status alat tersebut, termasuk kondisi pemeliharaannya dan kebutuhannya itu apakah perlu diganti atau diperbaiki saja. Nah, jadi laporan ini membantu pengelola laboratorium untuk mengambil keputusan terkait pemeliharaan alat dan perencanaan pengadaan peralatan yang baru. Yang selanjutnya yaitu bagaimana teknik pendataan kondisi ruang dan fasilitas di laboratorium. Jadi biasanya itu dilakukan menggunakan inspeksi visual secara berkala. Maksudnya, jadi pengelola laboratorium ini memeriksa kondisi ruang, meja, kursi, ventilasi, serta pencahayaan untuk memastikan bahwa semuanya ini dalam kondisi aman dan baik digunakan. Jadi setelah hasil pemeriksaan tersebut dilakukanlah pencatatan apakah fasilitas tersebut itu butuh perbaikan atau pergantian. Lalu yang selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari materi yang keempat, yaitu tentang pengadaan dan inventarisasi bahan atau alat. Pertama yaitu apa yang dimaksud dengan perencanaan pengadaan bahan dan alat. Nah, jadi proses perencanaan pengadaan alat dan bahan ini merupakan tahap manajemen logistik yang bertujuan untuk memastikan agar alat dan bahan ini sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi, perencanaan ini dilakukan untuk memastikan atau menganalisis kebutuhan, memperkirakan pemasokan, serta menentukan spesifikasi barang, serta memilih pemasok yang tepat agar proses operasionalnya ini dapat dilakukan secara efisien dan biaya pengadaannya ini dapat diminimalkan. Jadi yang selanjutnya yaitu adalah apa saja tahapan yang dilakukan dalam proses pembelian dan penerimaan alat dan bahan. Nah, jadi proses pembelian dan penerimaan alat dan bahan ini meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama yaitu pemilihan pemasok, pemesanan barang, penerimaan barang, pemeriksaan jumlah dan kualitas barang, serta pencatatan dalam sistem inventarisasi. Nah, tahapan ini penting untuk memastikan bahwa barang yang diterima itu sesuai dengan pesanannya dan memenuhi standar yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu mengapa pengelolaan inventaris alat dan bahan ini sangat penting dalam organisasi. Jadi, pengelolaan inventarisasi alat dan bahan ini penting untuk memastikan bahwa ketersediaan barang yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional. Jadi, pengelolaan ini mencakup penyimpanan, distribusi, serta pengendalian agar barang itu tidak kekurangan maupun kelebihan. Nah, dengan sistem pengelolaan inventaris yang baik, organisasi itu dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi pemborosan, dan mempermudah pemantauan stok. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjawab lagi beberapa pertanyaan terkait materi yang kelima, yaitu tentang manajemen pemeliharaan dan perawatan. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu mengapa kalibrasi alat laboratorium itu sangat penting. Kalibrasi alat laboratorium itu penting untuk memastikan bahwa alat pengukuran itu memberikan hasil yang akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan kalibrasi yang tepat, kesalahan pengukuran ini dapat diminimalkan sehingga data yang dihasilkan itu lebih valid dan lebih terpercaya. Nah, yang kedua yaitu apa saja pemeliharaan peralatan laboratorium. Nah, pemeliharaan peralatan laboratorium ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pemeliharaan preventif, korektif, dan prediktif. Nah, pemeliharaan preventif ini dilakukan secara rutin untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi. Sedangkan kalau korektif yaitu dilakukan ketika alat itu sudah mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan. Sedangkan pemeliharaan prediktif itu dilakukan untuk membantu kondisi alat menggunakan teknologi untuk mendeteksi potensi kerusakan lebih awal. Pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa dokumentasi dalam pemeliharaan dan kalibrasi alat laboratorium itu sangat penting. Jadi dokumentasi itu penting karena berfungsi sebagai bukti bahwa pemeliharaan dan kalibrasi itu telah dilakukan sesuai dengan prosedur. Catatan ini juga diperlukan dalam proses audit dan akreditasi laboratorium. Selain itu, dokumentasi itu juga membantu laboratorium melacak riwayat peralatan alat sehingga memudahkan dalam evaluasi. Nah, perencanaan dan pemeliharaan selanjutnya serta mengidentifikasi kemungkinan kerusakan pada alat.
Pertanyaan terakhir dalam materi kelima ini yaitu bagaimana cara pengelolaan pemusnahan alat dan bahan dalam laboratorium yang sudah tidak terpakai. Jadi, pemusnahan alat dan bahan laboratorium yang sudah tidak terpakai ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur pengelolaan limbah berbahaya dan beracun atau biasa dikenal dengan B3. Nah, bahan kimia dan alat yang sudah tidak terpakai tersebut harus dipisahkan dengan jenis bahayanya. Nah, kemudian dimusnahkan dengan metode yang aman seperti insinерasi dan proses daur ulang jika alat tersebut masih memungkinkan. Nah, proses ini bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga keselamatan manusia. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi yang keenam yaitu tentang administrasi aktivitas laboratorium. Yang pertama yaitu mengapa pencatatan jadwal praktikum dan penggunaan ruangan laboratorium itu penting. Jadi, pencatatan jadwal praktikum dan penggunaan ruangan itu penting untuk menghindari konflik jadwal serta mengoptimalkan penggunaan fasilitas laboratorium. Dengan pengelolaan jadwal yang baik, kegiatan praktikum itu dapat berjalan lebih teratur, aman, dan efisien. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara menyusun jadwal praktikum itu supaya lebih efisien. Nah, jadwal praktikum itu disusun dengan cara sistem prioritas yang mempertimbangkan kebutuhan alat, kapasitas ruang, setelah itu jumlah mahasiswa serta jenis praktikum yang akan digunakan. Nah, cara ini dapat membantu memaksimalkan penggunaan fasilitas dan menghindari terjadinya tumpang tindih jadwal. Yang ketiga, apa tujuan dari sistem peminjaman dan pengembalian alat laboratorium? Nah, sistem peminjaman dan pengembalian alat ini bertujuan untuk menjaga kondisi alat, mencegah kerusakan atau kehilangan, serta memastikan alat itu tetap tersedia dan siap digunakan. Proses ini dilakukan melalui prosedur pengajuan, pencatatan, pemeriksaan kondisi alat, dan pengembalian tepat waktu. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu apa fungsi logbook, penggunaan bahan, dan peralatan di laboratorium. Jadi, logbook ini biasanya digunakan untuk mencatat penggunaan bahan kimia dan alat secara sistematis. Nah, pencatatan ini membantu penggunaan, menjaga keselamatan, mencegah kehilangan atau kerusakan alat, serta memudahkan evaluasi dan pelacakan di laboratorium. Nah, yang materi terakhir atau materi ketujuh yaitu tentang dokumentasi dan laporan. Untuk pertanyaannya, yang pertama yaitu mengapa dokumentasi dan laporan itu penting dalam pengelolaan laboratorium. Dokumentasi dan laporan itu penting karena berfungsi sebagai catatan permanen dari setiap kegiatan laboratorium. Dokumentasi ini juga membantu menyiapkan informasi yang dapat digunakan kembali sebagai bahan evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban, serta menjaga kualitas dan integrasi data yang dihasilkan dari penelitian atau praktikum. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa fungsi surat menyurat dalam pengelolaan laboratorium. Nah, surat menyurat ini berfungsi sebagai media komunikasi formal untuk menyampaikan informasi penting seperti pengajuan alat dan bahan, laporan penelitian, instruksi kerja, serta koordinasi dengan pihak internal maupun pihak eksternal. Selain itu, surat juga menjadi bukti tertulis yang membantu proses dokumentasi, evaluasi, dan pengawasan kegiatan laboratorium. Pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa standar operating prosedur atau biasa dikenal dengan SOP ini penting dalam pengelolaan surat menyurat dalam laboratorium. Karena SOP ini membantu mengatur proses penerimaan, pengiriman, dan pengarsipan surat itu secara lebih sistematis. Dengan adanya SOP ini juga komunikasi di laboratorium itu menjadi lebih efektif dan dapat mengurangi miskomunikasi, serta dapat meningkatkan efisiensi administrasi serta memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Untuk pertanyaan yang terakhir pada materi ketujuh ini yaitu apa perbedaan sistem pengarsipan data fisik dan elektronik di dalam laboratorium. Nah, kalau penyimpanan data fisik itu merupakan penyimpanan dokumen dalam bentuk kertas yang memerlukan ruang penyimpanan khusus. Sedangkan kalau pengarsipan elektronik ini dia ini menyimpan data dalam bentuk digital menggunakan sistem komputer atau perangkat lunak. Sehingga pengarsipan elektronik ini lebih efisien dalam pencarian dan pengelolaan data, tetapi memerlukan sistem keamanan untuk melindungi data dari kebocoran atau kehilangan. Demikianlah pemaparan materi tentang manajemen laboratorium dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.